Kata orang, jodoh pasti ketemu. Tapi kapan dan di mana? Temukan jawabannya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama gue Weni dan tema readingku hari ini adalah jodoh pasti bertemu. Akan aku lihatkan nanti sedang sibuk apa jodoh kamu, kapan kalian akan bertemu, dan dengan cara seperti apa. Seperti biasa juga, ini adalah momen pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan ya di sini kapan dan di mana kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Dan seperti biasa, akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, lebih detail khusus untuk kamu saja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku langsung mulai aja ya di sini tentang jodoh kamu. Ada Two of Wands, ada The Judgment. Kalau sekarang kamu sering banget memikirkan tentang jodoh aku lagi ngapain ya, siapakah dia, lagi sibuk apa dan sebagainya, aku rasa dia pun memikirkan hal yang sama tentang kamu. Walaupun di sini mungkin kamu dan dia belum ketemu, belum pernah ada terkoneksi apapun, tapi di sini dia lagi banyak banget mikirin kamu. Di beberapa waktu belakangan ini entah kenapa. Jadi kalau misalnya kamu pernah ada mimpi bertemu dengan seseorang yang kamu nggak tahu siapakah dia, orang asing yang nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba rasanya deket, hangat, dan ada sesuatu yang spesial, bisa jadi antara kamu dan dia energinya lagi tabrakan atau lagi ketemu gitu vibrasinya, sehingga dia muncul di dalam mimpi kamu. Dan kalau aku lihat di sini, ada kemungkinan juga dia lagi kondisinya secara fisik lagi jauh sama kamu ya. Kelihatannya mungkin di sini dia lagi kerja di luar kota yang beda sama kamu, atau mungkin negaranya beda sama kamu. Kemungkinannya kayak gitu. Aku lihat di sini dia sudah belajar banyak tentang kehidupan ya, tentang bagaimana cara mengelola perasaan dia, apa harapan-harapan dia mengenai pernikahan dia nanti. Aku rasa di sini dia udah cukup punya banyak pengalaman lah mengenai kisah cinta. Bisa aja itu kisah cinta dia sendiri, atau mungkin bagaimana dia melihat pernikahan orang-orang sekitar dia, orang tuanya, mungkin kakaknya, sepupunya kayak gitu. Dan di sini kalau aku lihat, karena dia sudah belajar banyak ya, kemungkinan besar kedepannya sih nanti bersama dengan kamu, hubungan cinta kamu dan dia ini akan minim drama lah, aminin di sini. Jadi kayak udah lebih mature, lebih dewasa gitu pemikirannya mengenai pernikahan. Jadi mudah-mudahan aja, aminin bahwa dia sudah punya kesiapan, sematang kesiapan kamu, terutama secara emosi gitu. Kemudian di sini kalau aku lihat sih dia memang lagi ini ya, lagi sangat menggebu-gebu mengenai jodoh. Bisa aja sebelum-sebelumnya dia ini masih fokus banget di pekerjaan, atau mungkin di pendidikan, yang mana itu nggak salah, justru bagus, terutama kalau dia dari pihak laki-lakinya ya. Terutama juga kalau kamu pingin dia provide kamu secara finansial, keamanan, fisik. Aku rasa dia lagi memang sibuk di sana, tapi entah kenapa sekali lagi beberapa waktu belakangan ini dia mulai mikir tuh mengenai nanti aku nikah sama siapa ya. Terutama kalau mungkin di sekian bulan ini dia sering banget datang ke acara pernikahan sahabat-sahabatnya yang biasanya main futsal bareng, kemana-mana bareng. Kok sekarang satu persatu mulai menikah? Nah mungkin mulai tuh dia mikir kayak, oh iya, apakah sudah waktunya juga aku mikir sesuatu yang seserius pernikahan kayak gitu sih di sini. Ambisi dia lagi kuat mengenai ini, jadi mungkin sekarang dia lagi banyak mencoba kenal dengan orang baru, atau mungkin juga mulai membuka hatinya lagi untuk ya bertemu dengan seseorang yang bagi dia seperti apa yang dia ekspektasikan. Iya sih, aku rasa di sini dia ini sudah di masa yang lebih tenang, lebih damai mengenai kisah cinta. Kalaupun di sini dia pernah punya ekspektasi misalnya, calon istri aku nanti harus cantik, ukuran badannya segini, tingginya harus segini. Kalau sekarang dia tuh lebih tunda. Bukan berarti dia menurunkan ekspektasi ya, tapi dia akan berusaha banget menemukan seseorang yang lebih bisa membawa kedamaian di hatinya dia, dan dia pun akan mengusahakan untuk membawa damai nanti di hati kamu gitu loh. Dan di sini dia nggak terlalu mempermasalahkan kalau misalnya antara kamu dan dia itu punya background yang beda. Misalnya aja beda suku bangsa, beda negara, beda pola pikir, beda bidang pendidikan. Pokoknya perbedaan-perbedaan itu bagi dia bisa kok dipersatukan selama tujuan kamu dan dia sama di pernikahan nanti. Misalnya aja visi misi pernikahannya apa, tujuannya apa, pengen punya anak berapa, tinggal di mana, dan sebagainya. Itu sih dia lebih kepingin bener-bener kayak pernikahannya nanti dengan kamu tuh damai gitu. Kalaupun ada berantem, ada masalah,
ya ayo kita obrolin, jangan seperti anak kecil yang ngambek-ngambekan, diem-dieman sampai berhari-hari. Dia nggak mau, kayak ayo kita lagi ada masalah, kita lagi nggak sepaham, kita enaknya gimana tuh, lebih ke itu. Sudah sedewasa itu sih ya. Oh pantesan dia lagi banyak banget berdoa buat kamu. Jadi kalau tiba-tiba di beberapa waktu ini jalan kamu mulus, atau mungkin tiba-tiba kamu mulai mikir juga tentang pernikahan, kelihatannya energi dia nyampe kepada kamu. Kayak kamu baik-baik ya di sana, aku nungguin kamu loh. Do your best ya, karena di sini pun aku sedang melakukan hal terbaik yang bisa aku lakukan untuk diriku nanti buat persiapan kita selanjutnya. Kemungkinan besar kamu nanti akan bertemu dengan seseorang. Kemungkinan ya, ini nggak semua karena general reading sekali lagi, dengan seseorang dari past life kamu. Bisa aja memang kamu dan dia dulunya adalah pasangan, atau mungkin sahabat, atau mungkin saudara yang sekarang sepertinya lebih ke arah romance gitu. Dan dia siap sih buat jatuh cinta. Dia siap untuk membuka hatinya, kesempatan baru bertemu dengan kamu kayak gitu di sini. Cuma kapan waktunya nanti akan kelihatan di kartu yang berbeda ya. Jadi kalau memang kamu juga punya perasaan yang sama, ingin menikah dan sebagainya, bisa jadi dia sedang menarik banyak energi kamu gitu, supaya kalian bisa saling bertemu. Ada Justice. Dia tipikal yang serius ya. Dalam artian kalau dia akan in relationship atau pacaran, kemungkinan dia akan serius, dia nggak akan main-main dengan energinya sekarang. Jadi dia emang pacaran buat serius ke pernikahan. Jadi bukan pacaran yang sekedar buat having fun gitu doang loh. Jadi di sini dia nanti akan sedikit banyak menuntut sesuatu yang berhubungan dengan kejujuran, kesetiaan, mau salingnya seimbang, saling berjuang, saling berbagi, saling mencintai, saling memperhatikan tuh seimbang gitu loh. Dan biasanya orang-orang seperti ini memang gak suka dibohongin. Jadi kamu hati-hati kalau nanti kedepannya punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan, lebih baik sampaikan aja. Walaupun mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan, lebih baik dia tahu dari kamu. Dan dia juga akan menuntut kesetiaan sih kalau aku lihat. Dan somehow biasanya orang-orang seperti ini juga setia. Karena dia gak suka melihat sesuatu yang kayak perselingkuhan gitu, dia gak bisa sih. Jadi mudah-mudahan kamu adalah orang yang bisa menjaga kepercayaan itu. Mudah-mudahan kamu akan cocok sama dia kalau begitu. Dia lagi banyak feeling blue ya, lagi merasa kayak iya ya, sepi juga ya hidup aku gitu. Enak kali ya kalau misalnya nikah dengan segala hal yang bisa dia bagi dengan kamu, kegembiraannya, saling mendukungnya, saling memecahkan masalah bersama-sama gitu loh. Dia merindukan poin-poin seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya malam tiba gitu ya, dia tuh mulai kepikiran, terutama di saat dia lagi nggak sama teman-temannya, lagi nggak ngurusin pekerjaan atau kuliahnya, dia tuh mulai mikir kayak, iya ya, siapa ya nanti yang bakal nikah sama aku, kayak gitu sih. Di sini aku lihat dia tipikal orang yang walaupun memang besar keinginan dia untuk menikah banget ya, tapi dia tetap memilih sih mana yang paling cocok sesuai antara kamu dan dia, gitu loh. Jadi dia di sini sangat berharap akan menarik seseorang yang energinya itu cerdas, udah pasti punya pemikiran dewasa, nggak aneh-aneh, menjalani hidup ya semaksimal yang bisa gitu. Jadi nggak untuk ajang pamer ke tetangga, ke saudara, sampai mati-matian kerja keras gitu ya. Ya sudah, kita bekerja keras semaksimal yang kita bisa untuk kedamaian kita, untuk ya kehidupan kita, bukan buat flexing, bukan buat yang kayak gitu. Dan di sini dia lebih tertarik ya dengan orang-orang calonnya dia yang bisa menjaga diri dengan baik, yang mungkin kalau dia adalah standarnya misalnya lebih suka perempuan yang nggak suka clubbing, nggak suka mabok-mabokan, seperti itu. Aku rasa dia akan punya standarnya dia, dan semoga standarnya dia ini ngena atau sama dengan kamu lah, kalau aku lihat kayak gitu. Secara spiritual dia bagus. Kemungkinan besar dia tipikal yang nggak terlalu suka interaksi terlalu banyak dengan orang. Bisa aja introvert, atau memang dia di sini nggak terlalu suka membagikan kehidupan private dia ke orang lain. Jadi dia hanya menceritakan hidupnya dia di orang-orang yang dipercaya. Tapi dia lebih menarik energi kamu sih untuk seperti itu. Bagi dia lebih baik dia menunggu untuk bertemu dengan orang yang energinya seperti apa yang dia harapkan daripada terburu-buru. Dan kalau aku lihat sih di sini, karena dia cukup sabar untuk menunggu dan cukup pemilih ya, dia nanti akan banyak tanya sih. Tanda-tanda kehadiran dia di kamu adalah dia akan banyak tanya tentang kamu, mencari banyak informasi tentang kamu, akan menunjukkan niat baiknya kepada kamu. Jadi tipikal orang yang nggak akan pakai malu-malu, nggak akan pakai kode-kode, tapi akan langsung kayak
aku suka sama kamu, aku tertarik sama kamu. Kalau misalnya kamu juga punya perasaan yang sama, ayo kita mulai hubungan kita. Nah, kayak gitu. Itu sih. Jadi mungkin dia akan banyak cari informasi untuk menentukan iya atau enggaknya dengan kamu, tapi juga setelah dia yakin, dia akan langsung maju gitu. Dan bukan tipe yang mau lama-lama sih. Kemungkinan besar, aminin, ini nggak lama lagi sih kalau aku lihat. Bisa aja di tahun depan atau 1 tahun semenjak kamu nonton videoku. Pentakel soalnya. Dan di sini memang energinya dia setia. Kalau aku lihat penampilan dia biasa aja, atau mungkin charming, tapi lebih charming ke apa yang memang kamu harapkan. Secara pendidikan, keuangan dia bagus, dia mengerti tanggung jawabnya, loyal, dan akan membuat banyak kenyamanan. Di sini kamu bisa lihat ada banyak bunga-bunga ya, bunga mawar kalau di sini. Nah di sini hamparan bunga juga warna putih gitu. Jadi dia di sini lumayan romantis kalau aku lihat ya. Dan nanti bener-bener pingin hubungannya dengan kamu tuh lebih, dia inginkan banyak romansa, romantisnya, seneng-senengnya, happy-nya dibandingkan marah-marahnya. Seperti itulah aku lihat sih, seperti itu. Jadi kalau kamu berharap punya pasangan yang demikian, bisa jadi mudah-mudahan kamu cocok dengan dia. Let your friends help you. Di sini ada kemungkinan pertemuan kamu dan dia akan dapat bantuan dari teman-teman. Entah teman dia kamu kenal atau teman kamu kenal dengan dia gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu ada acara kumpul dengan teman-teman, reuni, datang aja, karena siapa tahu pintu jodoh ke dia ini datang dari teman-teman kamu. Terutama teman-teman yang emang deket sama kamu. Entah dia ini sepupunya teman kamu, teman lama, atau apapun itu. Kemungkinannya sih sebagian aku lihat jalan ketemunya seperti itu. Kemudian ada trust. Di antara kamu dan dia ini, kalau kamu bener-bener pingin menarik energi dia ya untuk datang kepada kamu, dia memang tipikal orang yang mengutamakan kepercayaan, rasa percaya. Jadi di sini aku harap kamu bukan tipikal orang yang gampang mempermainkan perasaan orang. Aku harap kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi nanti misalnya kalian lagi jauh-jauhan, kamunya di kota A, dia lagi dinas di kota B. Nah, dia sangat berharap kamu bisa menjaga kepercayaan dan menjaga diri kamu sebaik-baiknya ketika dia lagi jauh dari kamu. Karena sekali aja dia melihat ada sesuatu yang nggak beres atau mungkin aroma-aroma orang ketiga, dia di sini somehow nggak akan mau lagi balik sama kamu. Tipikalnya kayak gitu. Jadi tolong diamankan nih di area-area yang seperti itu. Dan dia pun akan melakukan hal yang sama sih. Kalau dia menuntut kesetiaan, dia pun akan memperjuangkan kesetiaan itu untuk hubungannya dengan kamu. Calling in your soulmate, ya ini mengkonfirmasi kalau dia emang lagi banyak mikirin kamu dan dia sudah banyak mendoakan kamu. Jadi di sini aku harap kamu pun juga mendoakan dia lah. Apapun yang sedang dia sibukkan sekarang, entah di pendidikan atau mungkin di karir, mudah-mudahan lancar gitu ya. Dan di sini mulailah kamu mengafirmasi kehadiran dia, kapan pertemuannya, mungkin juga mengimajinasikan bagaimana rasanya pelukan dia, rasa nyamannya ketika kamu dan dia ngobrol, mungkin di pinggir danau yang tenang, penuh dengan rerumputan, bunga-bunga indah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu saling tarik-menarik energinya semakin kencang ya gitu sih, dan dia benar-benar akan menemukan sinyal dari kamu. Kemudian poin lain tentang dia, release your ex. Nah, buat kamu kalau misalnya memang masih ada energi mantan, atau di sini kamu masih mikirin mantan aku nyesel nggak ya mutusin aku, mantan aku masih mikirin aku nggak ya, bakal balik nggak ya aku sama dia. Nah, aku harap di sini kamu mulai bisa untuk melepas energi mantan kamu. Antara kamu benci banget sama dia atau malah masih berharap banget sama dia, coba lepaskan energi dia. Karena semakin kamu bisa melepas energi orang lama, dia akan lebih mudah hadir di hidup kamu. Kenapa? Karena energinya dia ini, 2 kartu ini ya, menunjukkan bahwa dia udah selesai dengan masa lalunya, mantan-mantannya dia, trauma di masa lalu, atau mungkin juga hubungan yang gak baik dengan orang tuanya, atau mungkin kalau orang tuanya berpisah, dia sudah bisa menerima kondisi itu agar kedepannya nanti dia gak mengalami hal yang sama. Makanya energi yang sama juga harus hadir di kamu. Udah gak, mantan itu udah gak memberatkan gitu loh di sini. Jadi mudah-mudahan aja setelah reading kali ini, terutama buat kamu yang merasa iya lagi kak aku masih berharap ke mantan, nah coba pelan-pelan ikhlaskan dia untuk bisa menarik energi si orang baru ini, si jodoh kamu ini. Kemudian poin lainnya mengenai
jodoh kamu ya, kapan dan di mana. Iya, dia di sini tipikal orang yang sangat menghargai perbedaan, dalam artian mungkin dia nggak menerima semua perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa diterima, tapi ya sudah, kalau melihat manusia dengan segala pilihan-pilihannya ya sudah, ya mau gimana gitu. Dalam artian kayak toleransinya dia aku lihat besar sih. Dia di sini nggak terlalu suka mengganggu urusan orang lain. Dan dia harap pun kalau misalnya kamu di sini punya keunikan, punya sesuatu yang beda dengan orang lain, dia melihat itu sebagai keunikan kamu, bukan sesuatu yang negatif gitu sih di sini kalau aku lihat. Dia mengerti bahwa manusia tuh punya pilihannya masing-masing ya. Jadi ya sudah, selama kita bisa berteman, selama kita bisa menjadi manusia yang saling membantu, ayo gitu di sini. Lebih ke itu sih, ya. Lalu di sini abundance, di sini dia juga lagi dalam masa yang sangat getol ya, lagi ini banget lah, lagi maksimal banget usaha dia untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, iya, pendidikan, iya, dan di sini mungkin dalam hal lainnya juga, karena abundance ini nggak cuma mengenai uang, bisa aja ketenangan hati. Dia sedang mencari ketenangan hati di dirinya dia, mencari pasangan yang juga nanti bisa menenangkan hatinya dia, karena kalau hati dia tenang, dia akan gampang nih menarik materi-materi duniawi kayak gitu sih kalau aku lihat. Jadi doakan aja semoga segala usaha dia lancar nih di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Dan juga di sini kalau misalnya memang dia berpikir bahwa kayaknya sebelum menikah aku harus punya kematangan dan persiapan finansial deh. Nah, dia di sini lagi fokus banget, makanya kenapa dia lagi banyak nabung, bener-bener beli barang kalau butuh aja, karena dia lagi fokus buat persiapan ke pernikahan atau nanti rumah tangganya bareng sama kamu. Jadi mudah-mudahan kamu pun juga mulai memikirkan finansial ya kayak gitu. Dan ya di sini dia lagi energinya lagi kenceng banget kalau aku lihat ya. Dia di sini lagi pakai gelang kristal. Jadi dia di sini lagi banyak banget berdoa, lagi banyak banget mengafirmasi kehadiran kamu, dan energi dia lagi banyak banget buat kerja, buat banyak lah, dan usaha dia buat ketemu sama kamu gitu. Jadi di sini ya dia sedang menikmati dunianya, walaupun mungkin kadang kalau malam kepikiran gitu tentang kamu dan segala macamnya. Tapi ya mudah-mudahan jalannya dia di sini lancar dan terbuka lebar ya. Lalu di sini perasaan-perasaan dia tentang bagaimana harapan kepada kamu dan koneksinya dengan kamu nantinya. Sudah waktunya kita bicara jujur dari hati ke hati. Iya, dia di sini memang energinya berhubungan dengan kartu ini ya, dan trust. Ini energi yang hampir mirip. Dia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Makanya kalau nanti ada beberapa hal yang kamu ngerasa kayaknya aku pengen bilang deh kak ke dia, jujur mengenai sebuah hal, sebuah kondisi, jujur aja. Temukan waktu terbaiknya di saat mood dia lagi bagus, apapun itulah. Karena sekali lagi lebih baik dia mendengar kejujuran itu dari kamu langsung daripada dia tahu dari orang lain. Terutama kalau ini berhubungan dengan relationship kamu dan dia. Itu sih kekhawatiran kamu, atau mungkin juga apresiasi kamu ke dia. Jujur aja, karena dia akan menghargai kejujuran kamu. Kayak gitu sih ya. Kemudian kamu tidak seharusnya membandingkan kisah cinta kita dengan kisah cinta orang lain. Iya, di sini aku lihat memang dia tipikal orang yang fokus ya. Dua kartu ini fokus dan emang nggak suka dibanding-bandingkan. Dia nggak suka kalau misalnya dia dibandingkan dengan kamu mah begini, itu si pacarnya dia bisa begini, kamu kenapa nggak bisa begitu. Nah, tolong jangan demikian, karena bagaimanapun juga yakinlah dia di sini punya banyak kebaikan untuk kamu, untuk hubungannya dengan kamu, dan aku yakin juga dia akan memaksimalkan segala usahanya untuk membangun hubungan ini. Makanya kalau kamu punya ekspektasi, bilang ke dia apa yang kamu harapkan dari dia, apa yang kamu harapkan tentang hubungan ini, tapi nggak perlu membandingkan. Fokus aja di hubungan kamu dan dia. Mungkin kamu kesel sama dia, bilang aku kesel loh sayang sama kamu karena begini-begini, bilang aja. Dia bisa menerima, dibandingkan dia mah lebih baik daripada kamu. Nah, dia tuh kayak why, kenapa gitu, aku nih berjuang loh buat kamu gitu. Jadi lebih baik gitu. Jadi diingat-ingat ya, buat yang milih kartu pertama, aku akan menunggu kamu. Iya, tipikal dia lebih baik dia menunggu sampai ketemu dengan orang yang paling tepat menurut dia daripada dia terburu-buru memilih tapi salah pilih. Dan ya semoga nanti kamu dan dia ketemu di waktu yang paling tepat. Mudah-mudahan aku doakan di setahun setelah ini atau di tahun depan, amin. Kalau nanti bener-bener ketemu, tolong aku dikabarin ya teman-teman di sini. Aku akan senang sekali. Lalu aku akan lihatkan poin-poin lain tentang dia. Aku nggak akan lihat di sini beberapa kartu.
Oke. Tuh kan? Ya, dia banyak banget berdoa buat kamu di sini. Warna ungu biasanya warna yang berhubungan dengan spiritualitas. Jadi aku lihat secara ibadah dia bagus, ibadah dia bener-bener dia niatin untuk hubungan dia dengan Tuhan. Ya, bukan untuk pamer ke manusia lain atau pingin dipuji, enggak. Dia bener-bener ingin membangun spiritual dia dengan baik gitu. Dan dia juga aku lihat di sini manusia yang baik, menyayangi dan menghormati manusia yang lain dengan segala pilihan mereka gitu di sini. Kemungkinan dia suka main game yang dari smartphone, tapi dia ngerti waktu kok di sini kalau aku lihat ya. Jadi bukan main yang terus-terusan gitu, tapi dia ngerti waktu. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan penulisan, editorial, mungkin dia suka baca buku atau kerja di penerbit, atau mungkin kerja di jurnalistik juga bisa di sini. Dia rapi, cakep, wangi, minimal itu. Dan kamu nanti nggak akan malu gandeng dia kok, karena dia rapi dan nggak yang berantakan kumuh gitu loh. Kumuh ya, itulah, ngerti ya maksudku kayak gitu. Akan selalu wangi nanti kalau ketemu kamu, terutama kalau kamu ajak ketemu orang tua, dia akan bener-bener memastikan dia rapi. Dia suka dengan cerita-cerita horor, atau mungkin memang di sini dia punya bakat sixth sense, mungkin bisa melihat yang nggak bisa kita lihat gitu di sini, atau mungkin suka film-film horor. Januari bisa menjadi bulan penting kamu dan dia, bulan kelahiran, pertemuan, penyatuan, pernikahan juga bisa. Dia kalau naik kendaraan sangat kayak ikut rambu-rambu atau mungkin nggak ngebut-ngebut. Pokoknya dia sangat mentaati peraturan lalu lintas. Bisa juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kesehatan, mungkin dokter, perawat, psikolog, atau ahli nutrisi, farmasi yang seperti itu. Dia sangat suka untuk jalan-jalan, rekreasi sama kamu berdua. Bisa aja di sini bahasa cintanya quality time, jadi menghabiskan waktu bareng sama kamu. Tapi ada juga di sini kemungkinan bisa juga dia cukup berantakan ya, terutama ketika dia nanti sama kamu. Bisa aja di sini bola mata dia lebar, rambut dia gelap atau kecoklatan, warna kulit dia putih atau menuju ke tan, punya jenggot juga bisa. Dan aku mau lihat dari zodiak dan unsur nama. Zodiak dia atau kamu bisa aja di sini Sun, Moon, Rising, Gemini, Aries, Scorpio, Virgo, Taurus, Cancer. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia P, Y, N, A, F, L, S, I, E, D, O, U. Lalu angka penting antara kamu dan dia 14, 22, 16, 24, 28, 19, 12, 20, 21. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai jodoh kamu, kapan ketemunya, dan dalam kondisi seperti apa. Semoga ini membantu, dan semoga dialah orang yang memang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini mengenai jodoh kamu, kapan ketemu, dalam kondisi seperti apa. Seperti biasa, aku akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih resonate lagi, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading atau private reading denganku. Dan sekarang kita akan langsung mulai aja ya. Di sini mengenai jodoh kamu, kita lihat. Ada Ace of Swords, ada Ten of Pentacles nih. Aminin nih buat yang memilih kartu kedua. Aku lihat di sini dia sudah siap banget untuk membuka hati, memulai sebuah relationship, petualangan baru dengan kamu. Aminin. Makanya di sini buat teman-teman kalau misalnya masih ada perasaan kayak aku takut kak buat jatuh cinta, aku takut kak mengulang kisah orang tuaku yang gak indah, aku takut kak kalau misalnya disakiti lagi seperti mantan-mantanku. Nah, usahakan teman-teman untuk bisa melepas trauma itu, berdamai dengan situasi, dan mudah-mudahan sudah bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya, entah mereka sengaja atau tidak. Mungkin orang tua, mantan, teman-teman yang pernah ngebully kamu. Karena di sini energi kamu juga harus match dengan dia untuk bisa bertemu di titik yang paling tepat gitu di sini. Dianya udah yakin nih,
tinggal gimana kamunya, kayak gitu. Di sini dia sudah sangat serius tentang hubungannya dengan kamu, karena aku tadi kan narik energi jodoh ya, jadi memang yang bener-bener udah serius ke pernikahan. Aku lihat persiapan dia udah matang sih. Aminin dari sisi pekerjaan atau keuangan, dia lebih dari cukup, lebih dari cukup. Dan di sini dia tipikal yang family man, akan sangat menghargai pernikahannya, pasangannya, anak-anaknya, keluarga kamu nanti juga akan sangat dia perhatikan, kayak gitu. Dan di sini mudah-mudahan juga kamu dan dia nanti kedua pihak keluarga akan saling ngasih restu, kayak gitu ya. Dan nanti akan ada anak-anak yang lucu dari pernikahan kamu dan dia. Mungkin nanti kalian akan melihara entah kucing atau anjing sebagai pelengkap kebahagiaan di rumah kalian nanti, kayak gitu. Jadi amin sih di sini. Aku rasa dia persiapannya banyak dan dia di sini nggak main-main sih. Jadi tipikal yang memang cukup logis. Dia kalau jatuh cinta logis, makanya oke, pernikahan nggak cuma sekedar pakai gaun indah seharian jadi raja dan ratu, tapi justru setelah itu persiapan dia sudah matang. Aku lihat udah bertahun-tahun sih. Mungkin di sini makanya dia sudah di kondisi yang sangat stabil secara finansial ketika nanti ketemu sama kamu. Oh, pantesan. Jadi memang sebelumnya dia di sini pernah mengalami kondisi ketika masa kecil atau masa remaja dia, orang tua dia bisa jadi pernah kekurangan secara finansial. Makanya dia merasakan betapa nggak enaknya kondisi itu ketika dia dewasa, ketika dia sudah punya cara ya, punya power untuk bisa punya keuangan sendiri. Dia benar-benar mengusahakan itu. Makanya kalau sekarang dia sukses dengan jalannya dia, yaitu dia ada alasannya, alasan yang kuat dengan cara yang baik. Bisa juga di sini dia datang dari keluarga yang broken, orang tuanya bisa jadi berpisah, atau bahkan mungkin lebih dari itu, bener-bener sakit banget melihat pernikahan orang tuanya, sehingga nanti dia ingin ketika memulai kisahnya dengan kamu itu bener-bener dua orang yang sama-sama saling sudah berdamai dengan masa lalu, sehingga nanti bener-bener fokus di hubungan berdua dengan kamu, dengan tujuan yang sama, dengan loyalitas yang sama, kesetiaan yang sama, cinta yang sama besarnya gitu. Dia bener-bener nggak mau, dia merasakan betapa nggak enaknya ditinggalkan, diabaikan, nggak punya apa-apa, nggak punya tempat untuk bersandar dan memeluk gitu misalnya, kalau memang orang tua dia nggak sedekat itu dengan dia. Makanya dia nanti pingin banget punya keluarga yang hangat, dengan anak-anak tuh deket, saling cerita, saling dukung kayak gitu. Dan ya ada banyak perubahan yang sudah dia lakukan. Maka di sini kalau emang kamu berharap punya pasangan yang demikian energinya, doakan aja semoga segala usaha dia tuh mulus. Kalau aku lihat di sini dia perubahannya itu nggak mudah ya, nggak mudah, dan dia pun juga up and down, naik turun lah segala yang dia usahakan. Tapi aku rasa dia sudah melihat secerca harapan bahwa oke, masa laluku boleh berantakan, tapi masa depanku masih bisa aku ukir gitu di sini. Makanya dia punya harapan yang besar nih di hubungannya nanti dengan kamu. Ya, jadi mudah-mudahan kamu punya energi yang sama besarnya. Ada Queen of Wands. Walaupun dia memang sudah siap untuk pernikahan, tapi di sini dia mau menikah dengan alasan yang tepat. Bukan sekedar menikah karena dikejar usia atau sekedar buat dipamer-pamerin ke teman-temannya, enggak. Tapi dia bener-bener nanti menikah tanpa tekanan. Jadi memang karena dia suka sama kamu, dia yakin sama kamu bahwa nanti kalian berdua bisa menjadi pasangan yang sama-sama baik gitu ya, masa depannya diusahakan bareng. Itu yang dia harapkan. Dan di sini dia akan sangat menghargai kalau kamu adalah perempuan yang tangguh, yang kuat, yang mandiri. Terlepas nanti kamu akan tetap bekerja, berkarir, atau nanti kamu akan melepas itu untuk jadi stay home mom, dia berharap kamu adalah perempuan yang punya value besar. Karena nanti dia berharap kalian berdua berjuang bersama gitu. Itu yang dia harapkan. Kemudian poin-poin lain tentang dia ya. Ada Page of Pentacles. Iya, dia di sini sangat serius dengan pendidikannya. Jadi bisa aja dulu ya ketika dia kuliah itu dia benar-benar serius, karena ya pendidikan bagi dia jalan menuju kesuksesan, dan bagi dia pendidikan adalah jalan yang mudah-mudahan nanti memuluskan langkah dia ketika ketemu sama orang tua kamu. Jadi kalau ditanya lulusan mana, dia bisa oke, saya lulusan ini dan pekerjaan saya ini, jadi bisa lebih meyakinkan orang tua kamu lah, terutama kalau dia dari pihak laki-lakinya gitu. Dan bisa aja di sini sebenarnya kamu dan dia udah ketemu atau nanti ketemunya di sektor pekerjaan, bisnis, pendidikan. Kalau misalnya nanti kamu lanjut S2, S3 atau apapun itu gitu ya.
kemungkinan kamu dan dia udah kenal sih, kemungkinannya. Tapi karena ini adalah general reading dari energi banyak orang, mungkin sebagian nanti akan bertemu dengan orang baru, tapi sebagian besar lainnya orang lama. Jadi mungkin di sini bukan berarti mantan ya, bisa aja dia adalah teman lama, teman sekolah, teman masa kecil yang bertemu lagi. Mungkin dulu nggak ada perasaan yang gimana-gimana, tapi setelah kalian mendewasa dengan segala perjalanan hidup kalian, ada chemistry yang beda gitu loh. Atau mungkin memang dulu dia adalah ngekerasin kamu, dia suka sama kamu, cuma mungkin karena dulu dia masih kondisinya nggak baik-baik aja dan dia masih ada tujuan lain untuk sukses di pendidikan dan karirnya, dia melepas kamu. Tapi setelah ketemu lagi mungkin perasaan itu masih ada dan dia masih ingin menyambung perasaannya kepada kamu. Bisa juga kayak gitu. Manis sih di sini kamu dan dia ya. Ada Five of Wands. Dia di sini mengupayakan tuh kayak berjuangnya banget. Kemandirian yang dia lakukan itu banget di sini. Dia tuh bahkan harus keluar dari situasi yang gak enak ini dengan luar biasa keras usahanya. Maka di sini kamu nanti akan dibersamakan dengan seseorang yang perjuangannya sebesar itu. Maka kamu kalau misalnya dalam kondisi yang misalnya sama, misalnya orang tua kamu dulu sering berantem misalnya, atau mungkin kamu punya masa lalu yang kamu rasa kamu malu, atau mungkin kayak menyesali masa lalu kamu, maka cobalah untuk bangkit, berdamai dengan situasinya, cintai lagi diri kamu karena dia pun juga berjuang loh. Maka di sini kalau kamu bisa mengusahakan sebesar itu, aku rasa kalian akan menjadi pasangan yang sama-sama kuat ke depannya. Kayak gitu sih. Dan dia tipikal orang yang sebetulnya lebih suka kedamaian sih. Karena bagi dia sudah sangat berusaha keras di bidang materi duniawi, bertemu dengan banyak orang di luar sana. Maka ketika dia pulang kepada kamu yang dia harapkan bisa menjadi rumah ternyamannya dia berharap ada banyak damai yang dia rasa bersama dengan kamu. Kayak gitu. Terus sih, dia mencari kedamaian, dia Empress. Kemungkinan besar dia di sini punya mamah yang sangat baik, sehingga nanti ketika dia menikah sama kamu, dia berharap bahwa anak-anak kalian nanti mendapatkan cinta sebesar yang mamanya berikan kepada dia dulu. Atau kalau misalnya hubungan dia dengan mamahnya nggak sebaik itu, dia berharap bahwa ketika nanti bersama dengan kamu, dia bisa manja, bisa menunjukkan dirinya apa adanya, nggak pakai topeng, bisa sama-sama menarik energi rezeki bersama gitu loh di sini. Dan aku lihat dia di sini emang berharap banget suatu saat dia pingin punya anak sama kamu. Dalam artian dia bukan tim child free ya, dia bener-bener pingin punya anak sih. Dan dia akan sangat kalau nanti jadi orang tua, aku lihat dia akan menjadi seorang ayah atau ibu yang bener-bener bertanggung jawab, main sama anak, bertanggung jawab di parenting gitu ya, pendidikan anak, ngajarin ini itu gitu sih, lebih aku lihatnya. Tapi iya, dia di sini sangat ingin seseorang yang dewasa gitu loh pola pikirnya. Jadi nggak yang manja pingin disayang boleh, tapi maksudnya kalau lagi berantem ya kita selesaikan dengan mature, dengan dewasa, bukan dengan ngambek-ngambek. Aku lihat sih kayak gitu ya, karena ini kan energi jodoh. Jadi seseorang yang emang sudah seserius itu. Di Chariot, dia tipikal orang yang memang seorang patriot sejati sih, seorang panglima perang yang dia ngerti tujuannya apa. Makanya di sini dia akan tegas sama kamu. Kalau iya iya, kalau enggak gitu. Jadi dia nggak mau dalam situasi yang terombang-ambing, yang nggak jelas statusnya apa dengan kamu. Jadi salah satu tanda dia adalah dia tegas. Bukan kasar ya, kasar dan tegas tuh beda. Dia tegas. Kalau iya iya, kalau enggak. Kalau mau ayo jalan, kalau enggak ya sudah. Mungkin kita memang belum jodoh, kayak gitu. Setegas itu. Jadi mudah-mudahan sih energinya match ya dengan kamu. Poin lain, kalau misalnya kamu ingin menarik energi dia lebih mulus lagi ke depannya, ada playfulness di sini. Berapapun usia kamu, entah kamu masih di usia baru 20 awal atau bahkan mungkin udah ada yang 30 plus misalnya, tetaplah punya energi yang optimis mengenai kisah cinta. Jadi tetaplah menjadi orang yang nanti bisa bersenang-senang, kamu manja sama dia, jalan-jalan kemana, mungkin ke Dufan, mungkin liburan kemana, kayak gitu-gitu. Jadi di sini keluarkan segala energi masa muda kamu, berapapun usia kamu sekarang.
Jadi menikmati momennya nanti, jangan merasa kayak aku tuh udah mau 30 kak, gimana ya, nggak apa-apa, emang kenapa, usia tuh angka, tapi tetaplah menikmati nanti masa-masa kalian bersama. Aku lihat nanti akan manis sih hubungan kamu dan dia. Jadi nikmati momen manisnya, bersamanya, ngobrolnya, manja-manjanya, sayang-sayangnya, kayak gitu. Bebaskan diri kamu. Nah ini kan kartu ini lebih aku tarik untuk energi kamu yang lagi nonton videoku ya. Jadi kalau memang kamu masih ada di fase yang dipenjara oleh mungkin trauma, takut jatuh cinta, takut menikah, maka coba bebaskan diri kamu. Karena pada akhirnya yang bisa menyelamatkan diri kamu ya kamu sendiri kan. Jadi usahakan untuk membebaskan diri kamu. Karena dia pun juga mengusahakan hal itu kok. Selain hal-hal yang berhubungan dengan uang, pekerjaan, dia juga sebenarnya melepaskan nih mungkin traumanya dia. Pernah dibully, pernah diabaikan keluarganya, pernah dihina oleh keluarganya mungkin kayak gitu. Jadi sudah waktunya kamu pegang kendali akan hidup kamu. Karena di sini pun dia sangat berharap punya pasangan yang juga punya ketegasan dan kontrol penuh akan hidup. Jadi nanti kalian berdua kalau aku lihat sih akan menjadi pasangan yang sama-sama mandiri, yang kayak nggak mau nyusahin keluarga. Selama bisa dikendalikan berdua, kalian akan berdiri di atas kaki kalian bersama, bukan nyusahin anggota keluarga lain atau orang lain gitu loh kalau aku lihat. Makanya di sini kalau memang ada poin-poin yang masih harus kamu bebaskan tentang masa lalu kamu, coba bebaskan. This could be the one. Iya, kelihatannya di sini banyak yang udah ketemu sih. Ya bisa juga orang baru, tapi di sini kamu sudah bertemu dengan partner romantis kamu. Gitu. Jadi coba diingat-ingat lagi, mungkin ada rekan kerja kamu yang sebenarnya suka, atau teman tongkrongan, atau teman satu komunitas kamu yang juga suka sama kamu sebetulnya, cuma mungkin dia masih mempelajari kamu tuh bakal suka nggak ya sama aku, kayak gitu-gitu. Tapi sudah ketemu sih kemungkinannya, tinggal gimana kamu radarnya cukup kuat nggak untuk bisa merasakan kehadiran dia. Keuangan dan karir, iya, aku lihat memang dia di sini sangat berjuang sih. Isu tentang keuangan menjadi faktor di kisah cinta kamu sekarang. Jadi kalau sekarang dia memang lagi sangat fokus di pekerjaan dia, entah kamu memang sudah ketemu atau belum dengan dia, coba doakan dia. Aku yakin energi kamu akan sampai kok ke dia, energi doa dari kamu. Terlepas kamu mungkin belum tahu, aku bahkan belum tahu kak siapa orangnya, nggak apa-apa, doa nggak akan pernah nyasar. Ya jadi doakan aja. Dan kamu pun juga kalau memang dalam situasi yang sama masih membangun karir, membangun finansial, maka maksimalkan usaha kamu, nggak apa-apa. Kalian berdua berjuang bareng, walaupun mungkin masih jauh-jauhan, it's okay. Energinya sama kok di sini, match dengan kamu. Dan mudah-mudahan sih nanti setelah ada keseriusan menuju ke jenjang pernikahan, mudah-mudahan situasinya sudah jauh lebih baik nih di keuangan kamu dan dia. Aminin. Lalu poin lainnya tentang kamu dan dia tentang pertumbuhan, growth. Jadi bisa jadi kamu di sini memang berdua pernah punya pengalaman yang gak menyenangkan tentang cinta, atau mungkin datang dari keluarga yang kurang harmonis. Tapi gak apa-apa, it's okay. Kalian berdua selalu punya waktu dan kesempatan buat tumbuh. Dia pun juga sama. Makanya ada kartu The Death. Ini kartu transformasi, perubahan, pertumbuhan menjadi sesuatu yang besar, lebih baik keluar dari zona nyaman. Memang sih semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang bisa kena, tapi worth it, karena berarti akarnya juga kuat di bawah sana. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi basic dari hubungan kamu dan dia. Menjadi pasangan yang sama-sama sudah mendewasa, sudah nggak banyak drama, bener-bener mengejar kedamaian di hubungan ini, kebaikan-kebaikan kayak gitu, speak up. Di sini juga bisa menjadi pesan buat kamu ya, kalau memang nanti ada hal-hal yang sekiranya mengganjal di hati kamu, entah sikap dia, hobi dia, kelakuan dia yang sekiranya kamu nggak serak, obrolin aja. Dia tipikal orang yang bisa kok mendengarkan dan menerima masukan atau saran dari kamu. Sayang, kamu tuh kalau misalnya akhir pekan kasih dong waktu buat kita ngobrol, atau mungkin ketemu sama keluargaku, atau mungkin kita sekedar minum teh, minum kopi sore-sore di kafe mana tapi deep talk kayak gitu, boleh gitu ya. Ada surrender di sini, bertahan. Jadi kalau aku lihat kalian berdua memang pasangan yang sama-sama kuat, sama-sama tangguh, sangat layak untuk menjadi pasangan yang kedepannya akan punya kehidupan yang lebih baik,
Ya ujian akan ada, masalah tetap akan ada, tapi di sini kalian berdua karena sama-sama sudah setangguh itu ya. Jadi aku lihat sih mudah-mudahan akan ada banyak kebaikan dan kemudahan yang Tuhan berikan di hubungan kamu dan dia. Ya, jadi emang tangguh sih kamu dan dia, luar biasa di sini. Kemudian perasaan-perasaan lain dia tentang kamu ya di sini. Katakan kepadaku dengan cara bagaimana kamu ingin dicintai. Jadi mungkin di sini berhubungan dengan bahasa cinta atau love language kamu, karena setiap orang punya bahasa cinta yang beda-beda. Temukan bahasa cinta kamu. Ada orang yang sukanya tuh dikasih hadiah sebagai bukti cinta. Ada juga orang yang cukup dipeluk, cukup digandeng tangannya, dicium, itu sudah menjadi bukti, oh kamu sayang sama aku. Ada juga yang harus dilayani dengan baik, dibukain botol minumannya, atau mungkin dibantu pekerjaan rumahnya, itu menjadi bukti, oh kamu cinta sama aku, kayak gitu. Jadi temukan mana yang menjadi bahasa cinta utama kamu. Kasih tahu dia, sebenarnya sayang, bahasa cintaku tuh ini, suka dikasih hadiah. Jadi aku suka deh kalau kamu ngasih aku hadiah. Hadiah di sini mungkin bukan sesuatu yang kayak cincin, permata, emas gitu. Mungkin hal-hal kecil kayak makanan kesukaan kamu atau apalah gitu. Jadi katakan kepada dia, dia bisa kok nanti akan ngasih apa yang kamu butuhkan. Buat aku kamu sempurna. Jadi di sini jangan ini ya, jangan merasa apa aku kurang cantik kak, aku kurang pantas, aku kurang pintar. Enggak, kamu sempurna dengan caranya kamu. Yang penting kamu memaksimalkan usaha kamu untuk menjaga penampilan kamu semaksimal yang bisa kamu lakukan sesuai dengan gayanya kamu. Memaksimalkan usaha kamu di pendidikan, finansial, pekerjaan, memaksimalkan perubahan-perubahan karakter kamu. Kalau kamu tahu aku punya kebiasaan buruk, nah coba berubah pelan-pelan. Aku punya karakter yang suka marah-marah, coba pelan-pelan dikurangi kayak gitu. Tapi kamu sempurna buat dia gitu. Kadang cinta aja nggak cukup, iya. Ini mengkonfirmasi banget ya, bener-bener ya nih jodoh kamu luar biasa. Jadi bagi dia memang cinta aja nggak cukup. Sejak awal energi dia nih logis banget. Jadi dia nggak cuma mengutamakan perasaan berdebar-debar ketika ketemu sama kamu, atau mungkin bahagia ketika ketemu kamu. Cinta penting untuk pondasi pernikahan kamu dan dia, tapi bagi dia hal lain juga penting. Apa aja kak? Finansial, karir, kedewasaan pola pikir, bagaimana kemampuan kamu dan dia sama-sama mandiri, tangguh menghadapi berbagai situasi. Bagi dia itu juga sebuah modal penting. Dia akan menilai itu juga dari kamu. Jadi mudah-mudahan kamu juga sekuat dia ya. Aku mau lihat di sini poin-poin lain tentang dia, bisa dari hobi atau pekerjaan atau lain-lainnya lah. Aku nggak akan lihat ya di sini. Oke, bisa aja di sini bentuk badan dia cabi gemoy gitu ya. Dan mungkin aja nanti ketika bertemu dengan kamu, dia dalam kondisi sedang concern atau berusaha untuk menurunkan berat badannya dia. Bisa jadi kayak gitu. Dia tidak merokok, jadi kalau kamu berharap punya pasangan yang gak merokok, aminin dia tidak merokok. Februari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, penyatuan, pernikahan juga bisa kayak gitu. Ya, bulan kelahiran kamu atau dia barangkali. Dia bisa aja di sini bekerja di bidang industri kreatif yang berhubungan dengan gambar, desain, komik, atau mungkin juga digital art. Bisa di media kanvas atau mungkin secara digital gitulah, bikin poster, film atau apapun itu. Iya, di sini bahasa cinta dia kemungkinannya quality time ya. Kelihatannya nanti dia akan suka untuk punya banyak foto kenangan kamu dan dia, jalan-jalan kemana, foto, video, kayak gitu-gitu. Karena mungkin suatu saat nanti tipikal dia nih tipikal nostalgia, walaupun dia logis tapi cukup nostalgia. Jadi kalau nanti kalian sudah punya anak, sudah punya cucu, dia akan, ini loh nenek kamu dulu, atau ini loh mama kamu dulu sukanya begini-begini, kita berdua makan di restoran ini, kayak gitu. Ada kemungkinan ketemunya dari dating apps, atau mungkin di sini nanti kamu dan dia akan banyak memakai komunikasi via online gitu. Bisa aja kamu dan dia LDR sih, misalnya beda kota, beda negara, bisa. Banyak banget ya, it's okay lah, nggak apa-apa. April juga bisa menjadi bulan penting, kelahiran, pertemuan, pernikahan, penyatuan. Dia juga di sini sama ya energinya, jadi aku nggak perlu jelasin. Kemungkinannya memang nanti ada fase LDR atau sangat sibuk sehingga lebih banyak pakai komunikasi
via smartphone. Dia sangat suka jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke alam, ke hutan kota, ke pantai, kayak gitu. Kadang pemikiran dia kusut, karena dia lebih pakai logis, jadi mungkin dia lebih suka pakai sesuatu yang logika, nggak terlalu suka pakai perasaan. Dia mungkin di sini punya bidang usaha yang berhubungan dengan makanan, terkhususnya makanan-makanan Korea, atau mungkin dia suka makanan Korea kayak tteokbokki, corn dog, atau mungkin bibimbap gitu-gitulah ya. Aku mau lihat dari sini dari sisi zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Leo, Capricorn, Aquarius, Libra, Pisces, Sagittarius. Lalu dari unsur nama kamu atau dia, J, O, P, C, J, D, F, M, H, L, Q, I. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 25, 2, 31, 16, 12, 22, 8, 17, 29, 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu. Semoga aja kamu dan dia memang pasangan yang paling tepat untuk satu sama lain. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini tentang jodoh kamu, kapan dan di mana ketemunya nanti. Kira-kira dia sibuk apa sekarang? Akan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail, lebih resonate lagi, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading atau private reading denganku. Akan aku mulai ya di sini. Tentang jodoh kamu, dia lagi sibuk apa, kapan ketemunya, dengan cara seperti apa. Nine of Cups, ada Four of Cups. Kelihatannya sekarang dia lagi belum terlalu mikirin pernikahan sih, kelihatannya. Dan di sini dia tuh berusaha kayak gimana caranya aku itu menikmati masa mudaku. Atau kalau misalnya dia baru dapat kerja, baru dapat penghasilan sendiri, dia tuh lagi kayak aku pingin liburan ke sini, pingin liburan kemana, pingin kumpul sama teman-teman aku, lebih ke arah itu memang untuk saat ini. Makanya mungkin pertemuannya kalau ini berhubungan dengan pernikahan mungkin masih nanti, tapi akan aku lihat detailnya. Dan di sini sebenarnya selain mungkin karena dia lagi dalam kondisi yang nyaman banget dengan kejombloannya atau kesinggelannya dan dunianya dia, kemungkinannya di sini kalau aku lihat dia masih struggle untuk move on dari seseorang atau move on dari situasi. Kalau seseorang bisa jadi move on dari mantan atau seseorang yang dia ekspektasikan tapi belum tertarik ke dia, atau mungkin juga di sini move on dari masa kecil atau masa remaja yang kurang menyenangkan. Misalnya aja biasanya ya keluarganya dia berantakan, atau mungkin hubungan dia dengan orang tuanya sangat-sangat tidak baik, sehingga di sini dia tuh kayak walaupun kayak semesta tuh ngasih kesempatan, ini loh ada yang baik, cocok nih jadi jodoh kamu misalnya, dia tuh kayak enggak lah, aku masih belum mau, aku masih pingin bersenang-senang, dan juga di sini menyelesaikan poin-poin yang dia rasa memang dia masih harus selesaikan. Entah nungguin mantan atau mungkin nungguin seseorang yang dia tunggu-tunggu tapi belum ada kepastiannya, kayak gitu. Ada Ace of Cups di sini. Aku lihat dia tipikal orang yang intuisinya cukup bagus ya. Dia punya cinta kasih yang banyak banget sebetulnya. Indikasinya dia orang baik. Dalam artian bukan orang yang aneh-aneh. Dia kalau jatuh cinta ya jatuh cinta. Nggak ada indikasi kayak akan aku manfaatkan kamu gitu, enggak sih. Cuma memang sekarang dia lagi dalam concernnya dia sendiri. Ada prioritas yang lebih gitu loh bagi dia. Makanya dia masih belum terlalu mau untuk kayak jatuh cinta dulu atau gimana. Tapi ya namanya jatuh cinta kan gak bisa tahu ya gimana momennya. Kalau aku lihat sih nanti kalau dia udah selesai dengan ini semua dan juga mungkin udah puas nih untuk menikmati masa mudanya, aku rasa baru setelah itu dia akan membuka hati, kesempatan untuk memulai sebuah kisah cinta yang nanti bener-bener akan dia niatkan untuk sebuah hubungan yang penuh dengan kedamaian. Bisa kamu lihat ya, sebenarnya ini nih energinya hampir sama. Ada orang atau semesta ngasih cups, cangkir gitu ya, ini juga sama. Kalau sebelumnya dia nggak peduli, dia lebih peduli pada masa lalu atau mungkin mantan nggak peduli dengan yang ditawarkan. Nanti ceritanya dengan kamu, dia nggak bisa menolak. Kayak
kamulah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Dan dengan kamu dia rela untuk meninggalkan kebiasaan, misalnya suka main game berjam-jam atau kumpul dengan teman-temannya. Dia nanti kayak oke, aku main game seperlunya aja, ketemu dengan teman-temanku kalau memang ada kondisi yang aku harus kumpul, tapi selebihnya dia akan banyak perhatiannya sama kamu. Aku lihat kayak gitu, karena perubahannya cukup signifikan sih. Kehadiran kamu itu sesuatu yang gak pernah dia duga-duga, tiba-tiba datang. Dia gak ada persiapan, tapi dia senang akan kehadiran kamu karena perasaannya tuh jadi beda. Dan aku lihat di sini juga dia nanti akan banyak sharing sama kamu tentang banyak hal. Dia akan sangat peduli sama kamu. Cuma memang di sini antara kamunya masih mikir-mikir atau gimana nih, karena dari sisi dia kayak udah ngasih banyak ke kamu, tapi kamu tuh kayak aduh belum dulu deh, aku masih mikir-mikir, aku masih bla 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 kayak gitu kemungkinannya. Tapi apakah dia akan mau menunggu kamu sampai siap? Mau, tapi nggak bisa lama-lama. Dalam artian tipikal yang gampang bucin sih sebetulnya, sehingga dia kalau misalnya nungguin kamu ya nungguin, tapi ya kita nggak pernah bisa tahu kan seseorang ketika menunggu itu dia bisa tahan berapa lama, ya tergantung gimana kamunya gitu. Di Emperor aku rasa dia di sini makin lama akan semakin bisa meyakinkan kamu bahwa dia serius dengan perasaannya, bahwa dia benar-benar sudah bisa keluar dari situasi masa lalu yang menyakitkan, atau mungkin udah bener-bener nggak egois lagi. Kalau sekarang memang dia masih lumayan egois untuk membahagiakan dirinya sendiri ya, terutama kalau emang dia udah pegang duit. Tapi nanti ketika bersama dengan kamu dia mengerti arti tanggung jawab, arti kesetiaan, arti disiplin, arti dia harus menjaga kamu, terutama kalau dia pihak laki-lakinya. Dia harus provide kamu di keuangan, menjaga kamu secara fisik, menjaga kewarasan kamu, kayak gitu-gitu. Semakin mendewasa nanti, kalau sekarang ya masih anak muda banget, nanti dia akan mature dengan segala perjalanannya menuju kepada kamu. Lebih jadi orang yang peduli. Kalau sebelumnya dia cuek, nanti dia akan jadi lebih peduli, kayak gitu sih. Agak keras kepala tapi sangat bisa kamu andalkan. Lalu poin lain tentang dia ya. Aminin di sini dia sudah dalam kondisi finansial yang sangat stabil ketika bersama dengan kamu. Jadi ya tipikal orang yang sudah bisa mengelola emosi dengan baik, tipikal orang yang sangat mengutamakan kesetiaan, tipikal orang yang loyal. Jadi uangnya dia banyak dan dia akan loyal sama kamu. Mau beli apa sayang, sok beliin, kayak gitu-gitu sih. Selain hal-hal seperti itu, dia adalah calon suami yang menyenangkan, terutama kalau dia pihak laki-lakinya enak diajak ngobrol, toleransinya bagus, dia nggak gampang ngejudge pilihan orang, termasuk kamu sebagai pasangan. Calon ayah yang baik banget. Jadi dia nanti akan ikut serta dalam parenting anak, kayak gantiin popok, nganter ke sekolah, bantu ngerjain PR, kayak gitu-gitu. Jadi humble. Dia di sini punya uang bukan buat pamer, bukan buat flexing, emang untuk ya kehidupan kalian, untuk hidup nyaman gitu, untuk kenyamanan keluarga. Lebih ke itu sih, dewasa banget. Ada King of, kamu nih dapat 2 King loh, dapat The Emperor lagi. Jadi selain memang dia stabil secara emosi dan seperti itu, aku lihat dia tipikal memang pekerja keras banget. Tipikal orang yang bahkan kalau dulu dia pernah dihina, direndahkan, kayak emang kamu bisa gitu loh, dia membuktikan untuk dirinya sendiri bahwa dia bisa ternyata. Dengan segala perjalanan yang gak mudah, tapi dia sampai di titik dimana dia sukses dengan jalannya dia. Dan di sini nanti bersama dengan kamu, kalau aku lihat dia lebih pakai banyak perasaan. Kalau aku lihat dari kartu yang keluar ya, lebih banyak pakai perasaan, intuisi dia, menenangkan kamu, manjain kamu, romantis juga di sini. Tipikal calon suami yang romantis, menyenangkan, diajak ngobrol, tipikal ayah yang juga baik. Jadi mudah-mudahan kalau kamu emang berharap punya pasangan yang nanti kalau aku punya suami pinginnya yang ya ikut terlibat lah dalam pendidikan anak, ngurus rumah tangga, mau cuci piring, aku rasa dia mau kok di sini. Gitu. Aminin ya, di sini energinya bagus banget. Ada Four of Pentacles. Entah kenapa kalau aku lihat dia cukup cemburuan, cukup posesif, tapi niatnya dia baik, pingin melindungi kamu sebetulnya. Atau mungkin di sini memang dia tuh kayak pernah punya kisah di masa lalu, entah memang dia pernah diselingkuhin mantannya, atau mungkin ya dia melihat perselingkuhan di pernikahan orang tuanya, sehingga dia tuh ada
ada rasa trauma, dan kalau dia belum bisa berdamai dengan itu, mungkin dia akan sangat posesif ke kamu. Kayak, kamu nggak boleh ketemu sama si ini, kamu nggak boleh begini, kamu harus nelfon aku, kayak gitu, harus ngabarin aku. Tapi niatnya baik sih, kayak pengen melindungi kamu sebetulnya. Tapi kalau kamu ngerasa kayak, aku tuh nggak suka terlalu diposesifin, kayak dilarang-larang ketemu teman-teman aku, padahal aku nggak ngapa-ngapain, misalnya kamu dalam kondisi begitu, obrolin aja ke dia. Dia tipe yang bisa kok diajak ngobrol. Ayo dong sayang, percaya sama aku ketemu sama teman-teman cewek aku ke salon, atau mungkin nyari diskonan misalnya. Jadi bilang aja ke dia kalau kamu nggak nyaman dan sebagainya. Mudah-mudahan dia bisa mengerti gitu di sini. Tapi sekali lagi niatnya baik di sini, ingin sangat melindungi kamu. Harapan dia sangat besar, ya, harapan dia tentang kamu, harapan dia untuk relationshipnya dengan kamu, pernikahannya dengan kamu. Dan memang mungkin dia di sini pernah lah mengalami situasi yang nggak enak. Kamu kalau bisa melihat detail, ada ular di sana, di sini, di sini maksudku. Dia di sini pernah lah. Memang kalau di kisah cinta bisa jadi dia pernah diselingkuhin, pernah di ghosting, pernah dimanfaatin. Bisa juga mungkin dari sektor pertemanan dia atau keluarga yang cuma sekedar ngambil yang baik-baik aja, tapi lupa kalau dia nanti pernah, kalau dia lagi susah, si teman-teman atau keluarga ini nggak peduli sama dia gitu loh. Makanya di sini dia sangat berharap bersama dengan kamu nanti kalian berdua menjadi pasangan yang sama-sama peduli, saling menjaga gitu loh. Karena pengalaman itu sangat pahit di dia, dan dia bener-bener nggak mau terulang lagi. Maka dia sangat percaya sama kamu bahwa kamu nanti bisa menjadi pasangan yang sama-sama mengejar impian sekaligus saling menjaga, saling percaya gitu. Queen of Pentacles. Iya, di sini energinya lebih kepada healing ya. Ada banyak kupu-kupu berterbangan di sana, berarti pertumbuhan, penyembuhan, perubahan, transformasi. Dan aku lihat memang kamu dan dia di sini saling energinya cocok. Kemungkinan besar kamu adalah orang yang mandiri. Kalau kamu perempuan, kamu mandiri, kamu tangguh, kuat, karir kamu sangat mungkin bagus, tapi kamu nggak melupakan esensi kamu. Kamu seorang perempuan yang pingin dimanja, pingin disayang-sayang. Kamu nanti akan menjadi calon ibu yang sangat baik buat anak-anak kamu. Jadi match energinya kamu dan dia. Kamu stabil secara mental, stabil secara emosi, toleransi kamu bagus, energi kamu seorang healer. Jadi kalau memang dia pernah punya trauma dan sebagainya, tanpa kamu sadari, kamu akan sangat membantu proses penyembuhan dia itu. Ya, walaupun kamu mungkin bukan dokter, bukan psikolog, tapi energi kamu akan membantu pertumbuhan dan penyembuhannya dia gitu. Ada children di sini, kisah cinta kamu berhubungan dengan anak-anak. Bisa aja di sini memang masa kecil dia nggak sebaik kamu, atau mungkin sebaliknya, atau mungkin kalian berdua punya masa kecil yang struggle banget gitu lah. Jadi makanya ketika nanti kalian bersama, kalian tuh bener-bener pingin menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kalian, ngasih keuangan cukup, perhatian, cinta, dan seperti itu. Atau mungkin di sini dia adalah orang yang sudah menikah, dan mungkin nanti dia akan membawa anak untuk pernikahannya dengan kamu. Tapi itu nggak semua ya, mungkin sebagian kecil aja. Kemudian di sini poin lainnya adalah make the effort. Ini ada gambaran anak kecil ya, 2 di sini. Jadi bisa aja memang kamu dan dia pernah punya masa lalu yang kurang menyenangkan di sini ya, tapi kalian berdua berjanji, oke, masa lalu kita atau masa kecil kita boleh sama-sama nggak enak, susah, tapi anak-anak kita nanti harus punya orang tua yang sebaik kita gitu, sehangat kita. Jadi itu sih kenapa kalian berdua pada akhirnya menjadi King dan Queen Pentacles kalau aku lihat. Dan di sini intinya sih kalau kamu bener-bener pingin menarik energi dia untuk segera hadir di hidup kamu, cinta itu adalah bentuk dari kata kerja, sesuatu yang bisa kamu usahakan, maka usahakanlah. Dan kalau kamu emang suka sama dia, kasih perhatian kamu ke dia, karena bagi dia, kalau kamunya diem-diem aja, kalau kamu cuek dan dingin, dia nggak bisa merasakan energi cinta dari kamu. Maka ya perhatian ke dia, tanyain gimana kabar kamu sakit kah, mau aku buatkan bubur, atau mau aku beliin bubur, mau aku beliin obat, diantar ke dokter, kayak gitu-gitu. Jadi dia sangat butuh perhatian itu, terutama kalau memang dia punya masa kecil yang nggak sedekat itu dengan orang tuanya, ditinggalkan, diabaikan. Nah, perhatian dan cinta dari kamu tuh sangat dia apresiasi gitu, sangat dia, oh wedding, ya, aminin bahwa koneksi kamu dan dia itu akan sampai ke proses pernikahan dan lebih dari itu.
Jadi di sini situasi kamu dan dia bisa aja nanti akan bisa membuka jalan pernikahan kamu dan dia. Dan mudah-mudahan pernikahan ini terjadi tanpa paksaan. Jadi menikah memang karena sudah mengerti karakter masing-masing, punya tujuan dan impian yang sama, bukan sekedar untuk mengejar usia atau sekedar untuk nggak ditanya kapan kawin lagi. Kapan kawin lagi, kapan kawin gitu maksudku. Jadi di sini mudah-mudahan aja ada banyak kebahagiaan di pernikahan kamu dan dia, sama-sama sudah belajar banyak tentang kehidupan dan masa lalu masing-masing. Gitu sih. Dan memang kemungkinannya di sini anak menjadi poin penting di pernikahan kamu dan dia nanti. Kamu sangat layak untuk cinta. Jadi kalau teman-teman di sini merasa apakah aku kurang cantik kak? Apakah aku layak untuk dapat pasangan yang baik? Apakah aku layak untuk punya pernikahan yang bahagia? Kamu sangat layak. Terlepas apapun masa lalu kamu, terlepas apapun kisah kamu, tapi kamu sangat layak untuk sesuatu yang sebesar itu. Terutama kalau kamu sudah mengusahakan yang terbaik, kamu sudah memaksimalkan usaha kamu, sudah berdamai dengan trauma kamu, sudah berusaha jauh lebih baik dibanding sebelumnya, maka kamu sangat layak untuk bersama dengan dia. Jadi hargai diri kamu, cintai diri kamu, sampai nanti tiba masanya kamu akan dipertemukan dengan dia. Gitu sampai pernikahan gitu-gitu ya teman-teman. Dan poin lain tentang hubungan kamu dan dia, kesabaran. Jadi kamu sabarlah. Kalau sekarang kamu masih harus menunggu dia karena dia masih menikmati masa mudanya dan masa keemasannya dia, ya nggak apa-apa, sabar aja. Selagi kamu menunggu dia, jagalah ketenangan hati kamu, nikmati juga masa muda kamu, ketemu teman-teman, punya kucing, liburan kemana, dan tetaplah menjaga diri kamu sebaik-baiknya. Jadi jadikan momen ini sebagai momen dimana kamu belajar banyak tentang diri kamu, hobi kamu mungkin, ketemu dengan banyak orang baru, ada shine. Optimislah mengenai kisah cinta kamu. Aku rasa di sini terlepas apapun masa lalu kalian berdua, kalian masih punya masa depan yang kalian ukir bersama. Jadi di sini tetaplah bersinar, tetaplah menjadi versi terbaik diri kamu, supaya nanti kamu bisa menarik energi dia di versi terbaiknya dia. Dan doakan dia semoga dia nggak lama-lama dengan masa jomblonya, supaya nanti ketemu dan mulai kelihatan tuh perhatian dia dan energi dia yang match sama kamu kayak gitu ya. Aminin. Kemudian poin lain tentang dia juga, di sini ada surprise. Aku rasa memang di sini kehadiran kamu adalah kejutan buat dia. Dia nggak menyangka-nyangka dia bertemu dengan orang seluar biasa kamu. Dia nggak menyangka bisa jatuh cinta lagi. Dia nggak menyangka dia bisa sampai di pernikahan dengan kamu. Karena mungkin sebelumnya dia nggak kepikiran tuh, ngapain sih nikah, buang-buang waktu, ngapain nikah, aku mah mending sendiri, duit aku pakai buat diriku sendiri daripada nanggung hidup anak orang gitu loh. Ternyata semuanya berubah ketika ketemu sama kamu. Karena ternyata dia menemukan nih kecocokan kamu dan dia sebagai king dan queen pentacles kayak gitu. Lalu akan aku lihat di sini perasaan-perasaan dia tentang kamu ketika nanti kalian sudah bertemu. Satu-satu ya. Aku tahu bahwa kita saling menyempurnakan satu sama lainnya. Jadi di sini kehadiran kamu menyempurnakan dia, kehadiran dia menyempurnakan kamu. Makanya di sini saling menjadi kejutan sih kehadiran masing-masing ini. Jadi energinya bener-bener match sih, emang perfect. Jadi ya berdoa aja yang baik-baik tentang dia dan pertemuannya nanti dengan kamu ya. Aku cemburu, iya. Di sini mengkonfirmasi kemungkinannya dia cemburuan. Terlepas apapun alasannya, mungkin karena emang dia pernah punya pengalaman pahit, atau memang ini karakter lahirnya dia, basicnya dia emang cemburuan. Ya semoga aja cemburunya di takaran yang pas, nggak berlebihan. Kalaupun kamu mulai terganggu dengan cemburunya dia, ya kamu kasih tahu dia. Dia di sini bisa kok diajak ngobrol tentang poin-poin ini, kecemburuannya dia. Lalu di sini aku diam-diam berharap, aku diam-diam memperhatikan kamu, aku diam-diam pokoknya di sini memuja kamu. Dalam artian bisa aja sebenarnya dia ini nanti akan suka kamu duluan. Makanya di sini kenapa dia yang akan lebih banyak menunjukkan perhatiannya kepada kamu, sementara mungkin kamu masih mikir-mikir dulu kayak gitu. Tapi ya kalau pada akhirnya kamu menemukan kebaikan di dia yang kamu rasa sesuai dengan harapan kamu tentang jodoh dan masa depan, ya bisa aja sih. Di sini kamu nanti akan bersama dengan dia. Tapi ya dia
yang duluan suka sih, duluan ngasih perhatian, duluan ngajak ngobrol, duluan ngajak jalan, ya gitu-gitulah. Jadi aminin aja, semoga memang kamu dan dia cocok untuk kedepannya nanti. Aku mau lihat poin-poin lain tentang dia, bisa dari pekerjaan, hobi, atau mungkin yang lain. Aku akan ambil beberapa kartu, aku nggak akan lihat di sini ya. Berapa kartu? Oke, lumayan banyak. Dia di sini bisa aja sekarang atau nanti ketika ketemu sama kamu lagi hobi sepedaan untuk rekreasi atau mungkin memang olahraga gitu di sini. Atau mungkin nanti kamu dan dia akan ketemunya di komunitas bersepeda, bisa juga. Dia suka main game, terutama catur, sesuatu yang berhubungan dengan logika. Jadi permainan dia permainan yang lebih ke mikir gitu ya. Jadi kalau kamu suka catur, mungkin nanti kamu dan dia bisa saling battle gitu. Di sini ada kemungkinan dia punya hewan peliharaan, mungkin kucing atau anjing, karena di sini pun juga ada gambaran anjing ya. Atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan. Bisa aja dokter hewan, atau mungkin di klinik hewan, dia punya klinik hewan, seperti itu juga bisa. Atau di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan keamanan, entah itu polisi, tentara, detektif, pokoknya berhubungan dengan keamanan negara. Lalu di sini ada kupu-kupu, kemungkinan besar memang perubahan. Kata kuncinya adalah perubahan besar ketika dia bertemu dengan kamu. Dan juga mungkin dari sisi kamu, perubahan besar ketika nanti kamu bertemu dengan dia. Ada banyak hal yang kamu usahakan, ada banyak hal tentang diri kamu yang kamu merasa kayaknya aku harus mengurangi kebiasaan buruk aku ini deh. Kamu berubah dengan sendirinya, bukan supaya dia mencintai kamu, tapi karena emang kamu tahu sudah waktunya kamu berubah. Atau mungkin mindset kamu, atau mungkin ketakutan kamu untuk menikah, ketakutan kamu untuk jatuh cinta lagi, itu seperti itulah. Sangat mungkin dia di sini punya public speaking yang sangat bagus ya. Dia sangat menyukai acara-acara debat kayak gitu, dan bisa jadi di sini dia dipercaya oleh perusahaan dia untuk menjadi orang yang banyak ngomong ke orang luar, ke partner bisnis yang lain. Pokoknya di sini public speaking dia bagus. Tipikal orang yang sangat optimis mengenai masa depan, sangat bahagia dengan hidupnya, pantasan aja dia lagi suka bersenang-senang karena memang tipikal dia tuh having fun, bergembira, ceria. Kalaupun dia sedih, nangis, kecewa, ya iya, marah, kecewa, sedih, tapi setelah itu dia akan gampang untuk bangkit lagi. Tipikalnya kayak gitu ya. Beberapa kartu lainnya, dia di sini sangat mungkin juga suka dengan K-pop, lagu-lagu Korea, atau mungkin dia punya grup favorit, atau mungkin nanti kamu dan dia akan datang ke konser K-pop misalnya, bisa juga. Iya, karena di sini dia tipikal orang yang ceria. Ini bisa aja menjadi warna kesukaan dia, atau ini adalah warna karakter dia. Warna karakter tuh yang penuh dengan gairah, passionate, bergembira, optimis kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kemudian satu kartu terakhir. Iya, di sini dia sangat mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, atau di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kayak barang-barang, kayak mendatangkan barang dari negara mana, atau dia punya bisnis di sini. Lagi concern banget untuk memenuhi standar keuangannya dia. Kemudian dari zodiak, Sun, Moon, Rising bisa ya kamu atau dia, bisa Virgo, Scorpio, Aquarius, Gemini, Capricorn, atau Aries. Unsur nama kamu atau dia bisa W, B, V, A, T, K, E, U, G, R, F, M. Kemudian di sini angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 7, 13, 23, 8. Ini 9 ya. Ini juga 9, 30, 21, 26, 29. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai jodoh kamu, mengenai kesibukan dia, kapan ketemu, dan bagaimana proses pertemuannya. Semoga ini membantu kamu, dan semoga memang dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.